kembali datang kepadamu dalam hadirat-Mu. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kami merasakan kekuatan yang baru terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya saat ini kami akan duduk diam, mau mendengarkan pesan kabar sukacita, kabar baik, yaitu Injil kasih karunia-Mu, di mana apa yang telah Engkau kerjakan Tuhan bagi kami. Dan saat ini biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami masing-masing, menuntun kami kepada seluruh kebenaran untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap belajar dan dengar firman Kristus saat ini, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita ada absen karena dengan kegiatan kesibukan ya, beberapa minggu yang lalu. Nanti minggu kedua dan saat ini kita bisa berjumpa kembali, dan kita bersyukur di saat ini kita bisa dipersatukan kembali untuk saling meneguhkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang firman Kristus, yaitu kasih karunia Tuhan. Saya Bapak Ibu Saudara, tadi biasanya kalau ditunjuk untuk berkhotbah biasanya saya ada persiapan ya, tetapi apa yang disampaikan Pak Kordi tadi, di mana kita harus siap sedia kapan saja bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan tiba-tiba saya diberikan satu firman mengingatkan saya, dan firman ini belum pernah saya sampaikan, belum pernah saya beritakan, tetapi ini diingatkan Tuhan kembali, di mana dasar daripada komunitas ini adalah Injil kasih karunia. Dan di sini saya akan mencoba kita belajar di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Dan pembacaan selanjutnya dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 3 hingga ayat yang ke-15. Nah, di sini setelah saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengingatkan saya ada dua perikop yang pembacaan dalam perjanjian baru ini yang berdekatan ini mengingatkan kita akan kasih karunia Allah dan hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana sejauh ini ya, saya pribadi, jujur saya pribadi memiliki kesaksian, di mana dulu saya memahami tentang hukum Taurat dan kasih karunia itu, saya campur-campur kalau saya menyampaikan firman. Tapi puji Tuhan, Tuhan bukakan bagi saya, di mana Injil kasih karunia itu adalah kebenaran yang sejati. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20 bilang begini, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat lah orang mengenal dosa. Haleluya. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti kita tahu bersama bahwa hukum Taurat itu adalah di mana manusia memperjuangkan dirinya untuk mencari keselamatan, mencari perkenanan Tuhan, mencari sesuatu yang upaya lewat usahanya sendiri. Tetapi Allah berkata bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya. Tetapi orang dibenarkan oleh karena iman, diselamatkan oleh karena iman, dan itu adalah pemberian kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Nah, makanya di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks dalam Yohanes pasal yang ketiga ini dan Yohanes pasal yang keempat, di sini tidak ada yang kebetulan Tuhan memberikan dua ayat yang berdampingan ini. Kita bisa melihat di mana ada sisi hukum Taurat dan di mana ada sisi kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang semua tahu, orang semua yakin dan percaya bahwa dalam catatan Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah, kitalah ini adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah ranting,
Ranting tidak pernah menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Tanpa pokok anggur kita tidak bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu manusia tidak bisa menghasilkan sesuatu apapun di luar daripada Yesus. Karena Yesus adalah pokok anggur. Kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudara, adalah kehidupan yang sesungguhnya kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menerima. Menerima apa yang sudah Yesus sediakan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh sebab itu orang benar hidup oleh iman. Bukan hidup karena perbuatannya, karena iman dulu baru perbuatan. Tentunya ketika kita percaya kepada sesuatu yang benar, baru ketaatan muncul, baru kesetiaan muncul. Karena hasil dari pembenaran. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ketiga. Haleluya. Yohanes pasal yang ketiga berkata, di sini perikopnya percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nah, ayat yang pertama kita lihat secara bersama-sama dan berkelanjutan saya akan baca. Percakapan dengan Nikodemus ini percakapan dengan ahli agama, pemimpin agama Yahudi. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam, garis bawahi. Seorang pemimpin agama Yahudi, orang yang menjadi pemimpin tentunya dia adalah pengajar, Bapak Ibu Saudara. Pengajar Israel, orang yang sudah tahu tentang ahli Taurat, tahu tentang Taurat, Bapak Ibu Saudara. Ia datang pada waktu malam, garis bawahi pada waktu malam, kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu. Bayangkan, dia datang kepada Yesus, dia berkata, pada awalnya dia langsung bilang, kami tahu, selalu kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Haleluya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam konteks dalam teks di ayat yang kedua ini, dia bilang, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu. Diawali dengan kami tahu. Itu orang kalau ahli Taurat dan orang Farisi selalu dia sok tahu, Bapak Ibu Saudara. Padahal dia tidak tahu banyak apa-apa. Biasa begitu, Bapak Ibu Saudara. Itu ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaan demi pertanyaan yang selalu disampaikan kepada Yesus di dalam kitab Injil keseluruhan ini, mereka selalu menjebak Yesus, mencari kesalahan Yesus. Dia bilang, kami tahu. Setelah Yesus menjelaskan ke bawah ini, dia ini tahu apa-apa. Oleh sebab itu Yesus bilang, ngana mesti lahir dari air dan roh, ngana mesti baptis, pengen tahu. Begitu kan? Itu dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang nanti orang akan melanjut sebentar, orang bisa melihat Bapak Ibu Saudara dalam konteks Yohanes 3 ini adalah konsep hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara ya. Di mana orang yang selalu sok tahu, orang yang merasa dia tahu ya, tidak dibenarkan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam Yohanes pasal yang keempat kita bisa melihat, Yohanes pasal yang keempat ini bicara tentang percakapan dengan perempuan Samaria ya. Kalau kita bisa baca dari ayat yang ke-1, ketika Tuhan Yesus ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau kita melihat pembacaan ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sebenarnya dia bisa langsung lewat jalur lain Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini tidak ada yang kebetulan ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Karena Yesus tahu ada seseorang yang membutuhkan Yesus di sana. Amin. Yaitu perempuan Samaria ini. Dan kita akan lihat selanjutnya ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu
Hari kira-kira pukul 12. Hari kira-kira pukul 12 berarti siang hari kan. Ya. Nah, kalau kita melihat perbedaan pembacaan ini orang pemimpin Israel ini, Nikodemus ini, dia datang pada malam hari. Dia datang supaya banyak orang yang lihat. Karena dia gengsi. Karena Yesus ini adalah raja. Tapi dia ahli Taurat, salah satu ahli Taurat dan orang Farisi, orang yang disegani oleh orang-orang di situ, orang sekitaran situ. Jadi dia gengsi, dia datang pada malam hari supaya orang yang lihat. Dia musuh tahu datang pada Tuhan Yesus, seolah-olah dia tahu. Tapi perempuan Samaria, kalau orang lihat di sini, dia berjumpa dengan Yesus, dia datang kepada Yesus pada jam 12 siang. Bapak Ibu Saudara. Dan ini tidak secara kebetulan. Dan Yesus pun mengetahui ada orang yang di sana itu memerlukan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternak. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kita bisa melihat konteks kedua pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara, di mana perempuan Samaria bagaimana dia perilaku berhadapan dengan Yesus. Dengan kerendahan hatinya dia mengakui kelemahannya, mengakui kesadarannya. Kalau orang baca di konteks ke bawah terus itu kan, Yesus tahu bahwa dia ini perempuan Samaria, orang berdosa. Orang kalau bisa dikatakan orang baca ke bawah, dia suami sulima. Bermacam sekali banyak macam kesalahan dia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau dalam konteks Yohanes 3 itu, ahli Taurat dan orang Farisi itu, dia musuh tahu bahwa Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus saja menjawab bagi dia. Dia hanya mengerti dengan apa yang penjelasan oleh Yesus. Tapi berbeda dengan perempuan Samaria ini. Dia datang dengan kerendahan hati, mengakui segala kesalahannya. Di situ baru Yesus bisa menerima, bisa membenarkan dia. Itu konteks perbedaan. Mungkin kita bisa melihat dari Yohanes pasal yang ketiga dan Yohanes pasal 4. Ini adalah dua perbedaan yang dinyatakan oleh Yesus, di mana ketika kita hidup di bawah kasih karunia dan kita hidup di bawah hukum Taurat, itu ada dua perbedaan. Orang yang selalu rendah hati, yang selalu merasa tidak mampu, dan dia membutuhkan Yesus, dia membutuhkan kasih karunia, di situ Tuhan nyatakan kuasa dan memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang sang pribadi Yesus. Tetapi orang yang merasa diri benar, orang yang sok tahu, orang yang merasa lebih benar daripada orang lain, itu tidak dibenarkan oleh Yesus. Karena Yesus mau kerendahan hati. Orang yang merasa dirinya tidak mampu, di situ seperti Rasul Paulus berkata, kasih karunia cukup bagimu. Di dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang setuju katakan amin. Jadi ini adalah dua buah konteks pembacaan. Kita bisa melihat bahwa ada dua perbedaan, orang yang mengandalkan kekuatannya dan orang yang memang berserah penuh kepada tuntunan Yesus. Oleh sebab itu, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Injil, Bapak Ibu Saudara, bukanlah sekedar nasihat tentang apa yang harus kita lakukan, melainkan kabar baik tentang apa yang telah Yesus perbuat bagi manusia. Inilah yang membebaskan, inilah yang mengubahkan hidup manusia. Kabar baik ini memberikan pengharapan bagi kehidupan yang lebih bermakna dan memberi keberanian untuk menghadapi tantangan hidup, karena keselamatan dan pemulihan itu semua berasal daripada Allah. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan yang paling beria bagi nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, nanti seputaran konteks ini kita bisa lanjutkan sebentar pada
dialog bersama. Ya, haleluya. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan seperti apa, nanti kita akan lanjutkan sebentar. Ada yang disampaikan, ada yang ditambahkan, ada yang diteguhkan. Kita bukan saling menggurui, saling merasa lebih benar, lebih pintar, tidak. Tapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kekayaan Kristus menjadi bagian kita semua. Ya, makanya ada 12 rasul, ada pemakaian yang berbeda-beda dalam jawatan-jawatan roh yang Tuhan percayakan. Rasul Paulus lebih kepada non-Yahudi, ya. Rasul Petrus kepada kaum Yahudi. Masing-masing Tuhan pakai menurut pemakaian yang berbeda-beda, dan itu bukan perpecahan, itu bukan saling merasa benar, tapi saling melengkapi sehingga kita kaya di dalam Kristus. Ya, konteksnya di sini berbicara tentang perempuan Samaria dan tentang Nikodemus, ya. Kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan itu memang saya teringat tadi karena dibahas di WA. Saya lihat dari Torape Bro Hengki berbicara tentang ada tulip di sana. Ya, yang pertama total depravity, kedua unconditional election, ya. Jadi konsep dari Calvinis ini sendiri memang dipelajari di sekolah-sekolah teologi tentang tulip itu. Tapi di dalam perempuan Samaria, Sakeus itu ada yang poin yang kedua itu unconditional election. Itu anugerah yang memilih. Nah, jadi perempuan Samaria ini anugerah yang memilih dia. Jadi Tuhan Yesus itu kayak tadi Papa disampaikan bahwa sebenarnya bukan jalannya melintasi daerah Samaria, tapi dengan sengaja. Itu ada satu pemahaman yang mengatakan bahwa terkadang kasih karunia itu sengaja memilih kita. Ya, amin. Dia sengaja memilih saya dan saudara untuk ada di dalam panggilan ilahi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Seperti juga Sakeus. Ketika Yesus tiba di situ, Sakeus di atas pohon. Haleluya. Jadi seakan-akan itu anugerah itu sengaja untuk mendatangi perempuan Samaria, mendatangi Sakeus untuk memilih mereka. Tapi beda dari Nikodemus, dia datang sendiri. Orang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus. Nikodemus dia datang kepada Yesus. Tapi perempuan Samaria dan Sakeus, Yesus datang kepada mereka. Ini perbedaan dari datang, konsep datang. Tapi kalau orang muda kaya ini, dia datang membawa hukum. Nah, kalau orang datang ke Tuhan dengan konsep hukum Taurat, maka Tuhan itu dia punya itu hukum Taurat. Dia akan kasih standar lebih tinggi supaya manusia sadar bahwa hukum Taurat ini yang mampu terlakukan. Seperti itu. Beda dari Sakeus. Tuhan cuma bilang kita mau datang tinggal di rumah, polo. Sampai di sana yang ada bilang, Sakeus, ngana ini dia pungli kan. Cuma Tuhan hadir di sana. Sakeus bilang, kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Maksudnya meledak sendiri, dan Tuhan yang datang dihukum pada dia. Ngana ini nakal kan Sakeus. Perempuan Samaria ini juga seperti itu. Jadi Tuhan sengaja lewat di situ supaya bertemu dengan perempuan Samaria. Dan bla 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 bla, perempuan Samaria bertobat. Tadi sudah kerambang kerendahan hati. Itu luar biasa. Sampai dia bertobat dengan radikal. Dia bertobat, dia menginjil, dia menjadi rasul perempuan yang paling pertama, kalau tidak salah sejarah menulis. Rasul perempuan yang pertama adalah perempuan Samaria. Dan kalau kita melihat sejarah teologis di sana, perempuan Samaria ini ketika dibaptis oleh Petrus, maka Petrus memberi nama pada dia Potina, ya, Potini, ya. Artinya dalam terjemahan Yunani Potina itu adalah cahaya, terang, ya, haleluya. Dan dia dikenang oleh gereja Timur Tengah adalah Santa Potina, ya. Dikenang. Dia mati di tangan Kaisar Nero, kalau tidak salah di penggalan. Dia mati martir, mempertahankan imannya kepada Yesus. Itulah perempuan Samaria. Itulah kekuatan anugerah yang mengubah orang secara radikal. Memang luar biasa. Hatinya berubah. Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus sudah. Itu mungkin yang dapat saya teguhkan supaya ini mungkin membuka bagaimana ruang dialogis kita. Ada yang sesuatu yang ditangkap dalam hal ini.
Ya, supaya mari kita saling melengkapi. Ya, Tuhan memberkati. Dipersilakan. Ya, baik, puji nama Tuhan. Iya. Berbicara tentang kasih karunia Tuhan, Ya, amin. yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan, setiap para penginjil-penginjil yang dahulu yang sudah terjadi, begitu juga akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Apalagi saya ini dulu dikatakan orang-orang yang memang tidak dihitungkan oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, bagaimana caranya Tuhan dapat memperhitungkan saya pada waktu itu? Memang itu karena semua adalah rencana Tuhan. Amin. Karena kasih karunia-Nya Amin. menyelamatkan bagi setiap orang yang memang betul-betul Tuhan mau pakai. Amin. Apalagi di zaman sekarang ini, Tuhan memakai orang yang memang Tuhan perlukan, Tuhan butuhkan. Tidak semuanya Tuhan mau pakai. Ya. Iya. Karena Alkitab mencatat bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya, kita inilah orang-orang yang tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan mau pakai siapapun yang diperlukan, baik lewat masalah, baik lewat pergumulan apapun yang kita tidak bisa hadapi selama dimanapun kita berada. Mungkin orang keadaan diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang yang besar. Tidak ada satupun yang memberi jalan untuk kita, untuk bagaimana kita dapat diselamatkan. Ya. Oleh sebab kasih karunia Tuhan dapat menyelamatkan kita sampai sekarang ini. Kita boleh berdiri, Tuhan membicara firman. Itulah oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Itulah dari saya. Amin. Perhatikan pembacaan, tertarik di sana ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya. Sempat ada yang posting status dari hamba Tuhan yang besar yang mengutamakan yang namanya kesempurnaan. Memang waktu kemarin dulu tahun 2023 itu saya aktif ikuti semua, mulai dari punya seminar, khotbah, dan memang yang saya temukan mengenai kesempurnaan itu bukan dalam konteks orang-orang Yahudi atau dalam pandangan orang-orang Ibrani yang dia kupas, tapi sebetulnya dia angkat mengenai kesempurnaan ini dalam kaidah atau dalam pemaparan bahasa Indonesia atau dalam pandangan watak kita orang-orang Indonesia, bahwa ternyata kesempurnaan yang dia kaji di situ maksudnya itu adalah sesuatu yang capai, atau poin yang dia maksudkan di sana ada sesuatu goal yang sebetulnya waktu manusia menjalani kehidupan, Allah itu punya sasaran. Kesempurnaan yang dimaksudkan di situ artinya itu harus sesuai dengan sasaran Tuhan. Bukan berarti kemudian menjadi sempurna, poinnya harus seperti Allah, penguasa. Sehingga sebetulnya standar manusia itu harus mengerti, nah itu tujuan Allah itu apa di dalam dunia. Sehingga yang dipaparkan itu, kalau kita baca lihat dalam Injil Matius, semua di sana dijelaskan tentang khotbah di bukit. Menarik tadi karena kalau ketika orang datang dalam konteksnya dia punya hukum, maka pasti Yesus akan memberikan ada standar yang dinaikkan. Itu juga merupakan bagian dari ungkapan Yesus, bukan ditujukan kepada banyak orang, tetapi justru ada banyak pendengar-pendengar pada waktu itu, mereka yang justru merasa diri, mereka adalah seorang pelaku hukum yang luar biasa, yang cukup baik. Kalau kita lihat, makanya bagi orang-orang dalam Matius pasal 5, berbahagialah engkau, yang standarnya sebetulnya orang-orang yang susah, orang-orang yang sederhana, tapi orang-orang yang punya kelas atau pendidikan dalam standar hukum Taurat,
itu sesuatu yang tidak masuk dalam pemikiran mereka. Sehingga mereka, Alkitab catat itu ada banyak orang yang justru dekat mau dengar Yesus mengajar, mereka mau menjebak Yesus. Sehingga apa kata Yesus? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga. Jadi capaian itu bagi para pemikir-pemikir atau orang-orang ahli Taurat mustahil untuk melakukan itu. Justru kita yang merasa diri, kita punya takaran-takaran atau pendidikan-pendidikan, kita merasa diri punya dalam alam bawah sadar kita merasa bahwa kita mampu atau melakukan semua ketetapan hukum Taurat atau kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga memang ada gereja-gereja yang di Amerika itu dulu mereka sebetulnya adalah gereja-gereja yang paham bahwa keselamatan itu hanya melalui anugerah Kristus. Tetapi ketika cara pandang orang mengenai Alkitab itu, mereka melihat bahwa Yesus dalam perjanjian baru justru mengenakan Taurat yang dikenal dengan Taurat Kristus. Sehingga semua apa yang Yesus katakan, salah satu itu harus menjadi sempurna sama seperti Bapa. Sehingga ada banyak orang-orang Kristen yang berlomba-lomba untuk apa? Untuk mencapai klimaks dari apa yang Yesus maksudkan. Sebetulnya itu bukan mengenai standar yang Yesus mau tetapkan bagi orang-orang. Itu ada buku yang dibagi itu ya memang memberkati sekali. Hukum legalis dia dibedakan sehingga buku kasih karunia yang memerdekakan itu ya ternyata pemaparan tentang kesempurnaan itu bukan ditujukan kepada orang-orang yang pada waktu itu mereka orang-orang yang tertolak, orang-orang yang tidak masuk hitungan, tapi justru ada standar yang ditangkap oleh para penulis termasuk Matius yang punya tradisi budaya orang Yahudi. Dia mengerti bahwa pemaparan dari Yesus ini tentang hukum, karena memang di situ dia bicara tentang hukum Taurat. Sehingga kalau kita cuma copot itu dan kita tidak baca, kita tidak lihat, memang seolah-olah Yesus memberikan kuk yang cukup berat bagi setiap kita. Tapi kalau kita perhatikan terus, Alkitab mencatat bahwa kuk dan beban itu ringan. Bagaimana mungkin di satu sisi ini standar yang ditetapkan Yesus menjadi sempurna seperti Bapa. Itu tidak berimbang dengan apa yang Yesus katakan, marilah kepadaku. Berarti kalau mau jadi sempurna melalui Kristus, karena melalui Dia ya sama dengan gereja-gereja Gibeon Church. Ini bukan orang-orang yang sempurna di dalamnya, tapi Injil yang menyempurnakan kita semua. Amin. Sehingga bagi saya mengenai pemaparan konteks tadi ya luar biasa. Ada dua hukum yang kadang-kala diperhadapkan, hukum Taurat dan kasih karunia. Kadang-kala kita melihat terang kasih karunia itu dalam pandangan hukum Taurat. Sehingga memang tadi sempat ada perdebatan mengenai Efesus pasal 5 atau mengenai anak-anak Allah. Apakah ini konteksnya kita bicara tentang kasih karunia, tetapi apakah manusia itu punya andil atau tidak? Sehingga saya tanya ke Kordi, saya lupa kalau tahapan itu apa sebetulnya. Karena pola keselamatan itu yang pertama itu Yesus telah lakukan semua, tapi itu yang dimaksudkan Paulus itu bagaimana pola pertumbuhan itu, sehingga konsep yang ditulis itu bukan seolah-olah itu semua usaha mencapai keselamatan yang sempurna, tetapi itu adalah bagian dari pertumbuhan. Makanya di Efesus itu ada taat dan kasih, ada kasih karunia, semua hanya kasih karunia. Amin. Ini merupakan satu pendidikan supaya pertumbuhan kita menjadi anak-anak yang ikut Tuhan itu bagaimana. Karena ada banyak orang yang coba atau ketika jadi Kristen itu bagaimana. Ada tahapan-tahapan. Ini bukan berarti itu yang menjadi tolak ukur. Kalau nggak ada ini. Semalam kami hari Minggu ada yang menarik karena di sana ada pengkhotbah dari Gereja Reformed Exodus komunitas, dan situ ada Prof yang menggali tentang kasih karunia, dan dia memberikan satu pemaparan kenapa Paulus itu dia
mengatakan bahwa aku punya hak, karena ada orang-orang yang ada di Korintus bertanya, apakah kami boleh makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak? Makanya dia mengatakan bahwa jawaban Paulus itu bukan cuma boleh, tidak, tetapi ada kerangka berpikir. Sehingga kalau kita lihat semua penulisan Paulus itu ada kerangka-kerangkanya. Beda kan orang Indonesia cuma semakan sudah ya, belum makan. Orang cuma suka singkat-singkat dari kata shalom. Orang cuma suka bilang shalom atau selamat pagi. Biasa anak-anak sekarang cuma bilang pagi. DP makna itu sebetulnya bukan cuma pagi, ada DP kata selamat. Karena orang katanya cuma suka instan-instan, makanya banyak kata yang dipotong. Tapi DP makna orang tahu, oh dia bilang pagi, itu ada DP selamat pagi. Tapi bukan berarti dia bilang pagi begitu, DP selamat sudah ditiadakan. Itu kebiasaan, pengaruh faktor kebiasaan. Sehingga pemahaman tentang Paulus bilang dia yang langsung bilang boleh, yang langsung bilang tidak. Jadi diarahkan orang-orang Korintus harus punya kerangka berpikir. Memang semua penulisan Paulus dia yang langsung bilang ya atau tidak. Memang ada tulisan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tapi ini berkaitan dengan bagaimana penyembahan berhala. Dan di sana dia katakan begini, jangan punya grade orang-orang atau pemikiran orang-orang Kristen. Yang penting kok kita Kristen. Jadi memberitakan Injil itu bukan kita bagian, yang apa-apa, yang penting kita masuk surga. Ternyata dia katakan itu ada kata Yunani di sana, dia tulis mengenai kata keharusan itu, ketetapan itu, di dalam kasih karunia itu ada ketetapan. Semua orang yang memberitakan atau menjadi murid Kristus itu wajib atau harus untuk memberitakan Injil. Memang itu ketetapan itu ya mengikat dia. Sehingga itu adalah hukum bagi setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Jadi orang semua itu, orang wajib memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Jadi tidak ada orang Kristen yang merasa dianjur. Itu cuma bagian hamba Tuhan. Jadi semua kita yang dipanggil, makanya Paulus dia katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena itu adalah sebuah ketetapan yang sudah ada dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga ternyata kasih karunia itu dalam pemikiran kita yang penting ya sudah Yesus. Ada bagian-bagian sama seperti hambanya katakan bahwa Tuhan mau pakai setiap kita, sehingga lewat setiap talenta, setiap karunia yang mungkin dipercayakan Tuhan, ya kita punya bagian untuk memberitakan kabar baik. Tuhan memberkati kita. Sampai orang boleh bedakan ini Tuhan Yesus masih hidup toh? Tuhan Yesus masih hidup dan masih hidup dalam hukum Taurat juga. Kemudian kalau bilang kasih karunia, itu Yesus disalib, mati bangkit, itu Injil. Lalu di sini dia katakan kepada Nikodemus, kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak akan dapat kerajaan surga. Dia ini belum disalib, dia berkata. Kemudian dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada Yesus. Kalau kita sekarang percaya kepada Yesus, tidak binasa karena so nyata Yesus bangkit. Nah, ini bagaimana orang bincang-bincang tentang Yesus belum disalib ini. Sehingga kita sungguh-sungguh percaya. Ini dia bicara dia belum disalib. Coba orang ada pemahaman, silakan. Ini memang luar biasa ini. Ini adalah pertanyaan yang memang harus kita tahu bagaimana konteks Tuhan Yesus sudah disalibkan dan konteks Tuhan Yesus belum disalibkan. Ya. DP pertanyaan bagaimana Pak? Oh, memahami kasih karunia itu waktu Kristus hidup. Jadi polanya. Jadi ya, kembali lagi, apakah Tuhan Yesus sedari dia lahir, perjalanannya itu kan tidak diceritakan, nanti diceritakan ulang umur berapa, usia berapa. Itu kan, apakah itu tidak satu paket sampai dia disalibkan? Ya, apakah kita harus kotak-kotak? Itu mungkin kan? Kalau dia belum disalibkan, ini bagaimana konteksnya?
Kalau dia sudah disalibkan, bagaimana konteksnya? Toh, begitu. Relevansi dari dia sudah disalibkan, kalau kita ini kan memang lengkap karena dia sudah disalibkan. Ya. Bagaimana dengan belum disalibkan? Mungkin begitu ya Pak. Ya. Apakah itu berbeda atau ketika dia belum disalibkan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Toh? Sampai kepada penyaliban. Karena kalau saya pribadi, pemahaman saya, penyalibannya itu final bahwa dia menebus bukan cuma orang yang sebelum lahir pada waktu itu. Bahkan orang generasi berikut yang belum lahir, penebusannya itu karena DP penebusan itu di dalam waktu kairos, bukan di dalam waktu kronos, waktu kekekalan. Bahkan sebelumnya itu juga zaman Adam dan Hawa kemari itu mengalami yang namanya penebusan itu. Ya, saya kira itu mungkin ada clue-clue sedikit supaya orang boleh sharing barang ini. Memang luar biasa ini. Kalau dari saya seperti itu. Penebusan Kristus itu walaupun di tengah zaman secara kronos terjadi di tengah-tengah, saya di tengah-tengah ya, 2000 tahun lalu dari zaman kita, 2000 tahun lebih, baru sekian ribu tahun dari zaman Adam, itu semua mencakup semua penebusannya. Baik dari zaman Adam maupun dari sampai zaman generasi itu orang belum lahir, penebusannya itu kekal sifatnya. Karena dia mati di dalam, dia menebus kita di dalam kekekalan. Ya. Nah ini jangan salah kaprah lagi. Ada pemahaman begini, pintu anugerah masih terbuka. Ada kan begitu. Jadi ini kesempatan orang bertobat. Kalau pintu anugerah sudah tutup, ada kesempatan. ini juga harus dibahas. Nah, ini mungkin berkaitan. Baik, menarik sekali kalau kita bertukar pikiran. Ya. Ada satu ayat dalam Mazmur 103 ayat 4, di sana dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, ini sebetulnya adalah gambaran kasih karunia yang dalam sudut pandang pemazmur. Dan kita tahu konsep kasih karunia ini bukan nanti Yesus atau nanti dalam perjanjian baru nanti ada Kristus. Sebetulnya Kristus sudah ada. Ya. Polanya itu sudah ada sejak kekekalan. Sehingga nanti ditampilkan dalam terang perjanjian baru. Nanti dalam prosesnya kalau kita kemarin sempat adu argumentasi mengenai apa itu liturgis. Sebetulnya di dalam liturgis perjanjian lama itu ada gambaran Kristus. Ada gambaran kasih karunia Allah yang diwakili lewat prosesi yang namanya liturgi itu. Tidak sembarangan Abraham dia harus kasih domba. Ini adalah gambaran sebetulnya keselamatan yang telah dirancang Allah. Sehingga dalam perjanjian baru wujudnya itu sebetulnya adalah Yesus Kristus. Dia disalib. Pengorbanannya begini DP model. Haleluya. Sehingga kita mengerti tentang pola keselamatan. Ternyata kasih karunia bukan nanti ditemukan dalam perjanjian baru. Nanti Yesus baru orang paham tentang kasih karunia. Tidak, sebetulnya rencana Allah itu sudah ada sebelumnya. Sehingga ada yang katakan teopaninya, gambaran Kristus di perjanjian lama, bagaimana dia bisa jadi korban pada waktu itu. Sehingga segala sesuatu ada Rut juga, dia mewakili. Makanya kita Rut, katanya Rut itu bukan orang-orang Israel, tetapi dia masuk dalam, itulah kasih karunia yang dibawa Tuhan. Sehingga bagi saya ya ini menjadi, mungkin ada tambahan. Silakan pada. Ini masalah pandangan, memandang. Ya. Kalau keselamatan dalam orang baca sekarang, orang memandang ke depan pada salib, kepada Yesus yang akan disalibkan. Ya. Kemudian orang yang selamat sekarang, orang balik ke belakang pada betul. Yesus yang sudah Betul. mati dulu. Cuma itu. Ya, amin. Terima kasih. Mungkin Pak Di semua closing statement ini memang hasil dari pembahasan dialog tentang kebenaran firman Tuhan, Injil, kasih karunia dan hukum Taurat pada malam hari ini begitu luar biasa panjang. Memang tentunya kita melihat secara tangkapan-tangkapan dari umat A maupun orang yang belum percaya kepada Yesus penting sekali untuk bisa memahami ini, karena ini berbicara tentang kebenaran Yesus Kristus. Memang kalau secara sederhana Pak Dia menjelaskan, Pak Dia bersyukur di orang komunitas ini ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa.
ada yang berlatar belakang yang memang tahu tentang sejarah, yang punya sudah belajar teologi, ada juga yang karunia-karunia yang Tuhan singkapkan lewat Roh Kudus. Tentunya kita bisa ada sampai saat ini dan bisa berkumpul ini semua karena kasih karunia Tuhan dan untuk saling melengkapi dan untuk meneguhkan. Pada mau closing statement, memang tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang mengkaji ini Alkitab ini dengan berbagai latar belakang penulisannya, kalau memang secara pada pemahaman, memang kalau Alkitab ini kalau orang baca secara konsep, secara naratif, mungkin orang bisa memahami bahwa di dalam keseluruhan Alkitab dari Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru ini tidak lain tidak bukan semuanya berbicara tentang Yesus Kristus dan apa yang sudah Yesus kerjakan. Walaupun mungkin pertanyaannya tadi mungkin berbicara tentang Yesus sudah salib dan Yesus belum, tetapi kalau orang baca secara naratif ini Alkitab ini semua dia berbicara tentang Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Memang waktu di dalam Perjanjian Lama Yesus masih belum ada, tetapi Yesus itu adalah bentuk sebagai cerita, gambaran dan sebagai tokoh yang ada di sana. Kalau orang baca secara naratif itu, pasti orang bisa mendapati bagaimana kasih karunia itu sudah ada semenjak sebelum. Kira-kira seperti itu, Nah, memang perlu dijelaskan itu secara terperinci dan semua orang yang ada dalam ini diperlengkapi Tuhan luar biasa. Karena mungkin yang menjadi pendengar ini intinya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih, ya semua dijelaskan di tempat ini. Kalau kembali lagi kepada konsep tadi, memang artinya konsep keselamatan itu ada orang Kristen yang mungkin cuma berpikir, oh nggak apa-apa kok, orang jadi orang Kristen, Yesus kerjakan semua, orang selamat, tidak perlu. Tapi orang lupa satu catatan bagi orang bahwa Yesus bukan hanya berbicara keselamatan itu, keselamatan yang artinya hanya memindahkan orang dari neraka ke surga ketika orang percaya, orang langsung ke surga. Tapi ingat, orang masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau bicara konteks keselamatan itu adalah soteria, artinya keselamatan itu bukan hanya memindahkan orang dari neraka ke surga, tapi keselamatan itu bicara tentang pemulihan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang kesembuhan, bicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya yang orang dapati lewat Injil kasih karunia Tuhan. Agar supaya memang orang damai sejahtera, sukacita itu melimpah. Karena memang masih banyak orang Kristen yang jadi pertanyaan, kenapa masih banyak ketertekanan, banyak masalah, masih depresi, masih hidup di bawah tekanan. Oleh sebab itu orang butuh Injil kasih karunia. Karena Alkitab berkata di dalam catatan Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang masih ketika menghadapi masalah masih ada kecewa, masih ada menyimpan akar pahit, menyimpan itu sampai berlarut-larut. Nah, Injil kasih karunia ini membukakan seluruh kebenaran agar supaya orang benar-benar merdeka. Karena memang orang sudah dimerdekakan. Hanya menjadi masalah, kenapa orang belum merdeka? Oleh sebab itu, buka hati untuk Injil kasih karunia Tuhan. Karena di bawah hukum Taurat, orang akan selalu ada pendakwaan dan Tuhan. Karena orang mengandalkan Tuhan kekuatan. Tapi di bawah kasih karunia, orang berserah penuh kepada apa yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib, dan orang beriman, orang percaya sungguh-sungguh, di situ kemerdekaan terjadi. Beri kemuliaan yang paling berkenan Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran, rasa cukup semua bagi berdiri memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sorak-sorak yang paling pria bagi nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan atas tuntunan kuasa-Mu, lawatan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami masing-masing. Oleh sebab itu kebenaran dibukakan, Injil kasih karunia semakin dibukakan. Kami dituntun kepada seluruh kemerdekaan, maka kami akan mengalami kemerdekaan yang sejati itu karena Kristus yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Terus bekerja bagi setiap kami untuk memberikan pengetahuan tentang anak Allah, tentang kebenaran yang sejati. Dan karena itu kami menerima suatu hal yang besar, yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan kami.
kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di tempat ini bagi para umatmu, anggota GUGC yang tidak sempat hadir untuk ibadah bersama-sama dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang menjadi rintangan mereka, Engkau tetap mengasihi mereka, Engkau tetap menjaga, melindungi mereka, dan mengasihi senantiasa dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan di minggu depan kami bisa berjumpa bersama-sama, bersekutu memuji muliakan nama Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa bagi komunitas ini, Engkau pakai Tuhan, Engkau utus para umat, para hamba-hamba Tuhan untuk bisa berkumpul, karena kami percaya Tuhan, sebelum segala sesuatu terjadi, Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia, maka Tuhan akan dipermuliakan, banyak orang yang akan dimenangkan, banyak jiwa yang akan diselamatkan. Untuk puji, hormat, kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari tempat ini kami berdoa bagi keluarga besar di tempat ini Tuhan, dengan sukacita iman membuka rumah untuk tempat beribadah. Kami percaya berkat Tuhan berlipat kali ganda terjadi di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kami akan tutup ibadah persekutuan ini, tapi sebelum itu kami mohon terima berkat dari surga. Kekasih Tuhan, arahkan pandangan bagi Tuhan, kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan saat ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, shalom. Halo, haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat. Pertanyaan ini